Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news kripto di Indonesia nih teman-teman ya. Bagaimana perkembangannya teman ya? Apakah cukup cerah ataukah buram teman-teman? Nah, nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi sob, nah di sini dikutip dari bitcoin.com ya, dimana pemerintah Indonesia akan meluncurkan kripto bursa ya tahun ini, kata pejabat teman-teman ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman ya, info Indonesia akan meluncurkan sebuah bursa kripto itu sebenarnya sudah digembar-gemborkan pada tahun 2021 kemarin teman-teman ya, bahwa katanya juga sama nih, pemerintah Indonesia akan meluncurkan ya bursa kripto itu paling lambat di akhir tahun 2021. Namun ada sebuah penundaan teman-teman. Oke, nah alasan kenapa pemerintah Indonesia ingin menciptakan sebuah bursa khusus kripto di Indonesia teman-teman ya. Jadi pemerintah Indonesia itu melihat minat masyarakat terhadap aset kripto yang makin kesini tuh makin bludak ya, makin tinggi banget teman-teman ya. Nah karena sebab itu teman ya, pemerintah Indonesia itu berencana akan mengembangkan bursa kripto teman ya, dengan tujuan tuh untuk mengatur pasar komoditas kripto teman ya. Yang pasti tujuan utamanya itu untuk keamanan para investor cryptocurrency teman-teman ya. Nah di sini jelaskan nih, pemerintah Indonesia akan meluncurkan bursa kripto pada akhir tahun ini ya. Seorang pejabat tinggi pemerintah dilaporkan mengungkapkan, kami akan memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil, tegasnya ya. Jadi pemerintah Indonesia saat ini tuh benar-benar sudah mempersiapkan dengan matang teman-teman ya, dan memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuka sebuah bursa kripto di Indonesia itu sudah diambil, tegasnya teman. Jadi tinggal menunggu pengumuman kapan bursa cryptocurrency di Indonesia itu segera hadir ya, yang menurutnya akhir tahun ini katanya teman. Seperti yang sudah dijelaskan di sini ya, bursa kripto segera hadir di Indonesia, kata Menteri Perdagangan Indonesia ya, Jerry Sambuaga ya. Katanya benar-benar pemerintah Indonesia itu akan berencana meluncurkan bursa kripto pada akhir tahun 2022 ini cuy. Oke, nah seperti yang sudah dijelaskan tadi teman ya, karena melihat banyaknya ya minat masyarakat Indonesia terhadap aset cryptocurrency ini teman ya. Nah hal ini teman ya tentunya dilihat nih oleh pemerintah Indonesia ya. Makanya pemerintah Indonesia ini akan memunculkan sebuah bursa kripto ya, tujuannya untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya minat terhadap mata uang digital cuy. Oke. Nah di sini dijawab nih kenapa alasannya bursa kripto itu yang katanya akan di-launching pada akhir tahun 2021 itu ditunda teman ya. Menurut Menteri Sambuaga teman ya, dia itu berkata bahwa saat ini ya memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan itu telah diambil ya. Dan menurutnya ini adalah bukti kehati-hatian Menteri Sambuaga ini teman-teman dalam memutuskan sesuatu ya. Intinya nggak mau terburu-buru teman-teman ya. Dan dia itu sempat menguraikan, katanya mendirikan sebuah bursa itu membutuhkan banyak persiapan. Kita perlu melihat entitas mana yang harus masuk bursa. Jadi nantinya mungkin kedepannya ya, ketika bursa itu sudah jadi, maka entitas akan disaring-saring ya ketika ingin masuk bursa kripto Indonesia ini teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman ya, para entitas yang akan masuk di bursa kripto Indonesia itu bersifat selektif teman-teman ya. Oke, jadi nggak asal bisa masuk teman-teman. Dan yang kedua katanya mereka itu akan memvalidasi entitas tersebut ya teman-teman ya, kata pemerintah ya. Dan ketiga, ada modal minimum dan persyaratan lain terkait penyimpanan, kustodian, hal-hal teknis teman-teman. Jadi sebuah entitas yang akan masuk di bursa kripto Indonesia itu juga nantinya akan ada persyaratan yang harus dipenuhi teman-teman. Dan menurut Pang Kwe Kai teman-teman ya, adalah CEO toko kripto ya, Kai itu percaya nih bahwa bursa kripto itu dapat membantu meningkatkan jumlah peserta di sektor kripto dan minat dari investor institusi teman-teman ya. Dan di sini dijelaskan katanya toko kripto itu adalah salah satu dari 25 bursa kripto yang dilisensi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPT teman-teman. Dan di sini menurut CEO toko kripto ya, industri akan tumbuh, kami akan mulai melihat lebih banyak proyek lokal ya.
Jadi intinya di sini teman ya, ketika nanti bursa cryptocurrency di Indonesia itu sudah dibuka teman ya, maka industri kripto di Indonesia cukup cepat lah akan pertumbuhannya teman ya. Dan menurut CEO Crypto ya, untuk proyek lokal juga akan mulai berpartisipasi nih teman ya dalam bursa kripto Indonesia ini teman. Jadi intinya proyek lokal juga akan mengalami pertumbuhan ya dengan adanya bursa kripto Indonesia ini teman. Dan yang perlu dicatat tuh di sini nih sebenarnya nih, Indonesia itu mengizinkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas, tetapi tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran ya. Ini sesuai yang sudah dijelaskan tadi teman ya. Oke, bahwa Indonesia itu hanya mengizinkan perdagangan kripto itu untuk komoditas saja, bukan sebagai alat pembayaran. Dan pada bulan April ya teman ya, Direktur Pajak itu sudah mengatakan telah menetapkan pajak penghasilan PPH dan PPN ya sebesar 0,1%, dan ini sudah diterapkan ya di market exchange di Indonesia ya. Salah satunya itu di toko kripto atau enggak di Indodax teman ya. Oke. Nah, alasan kuat berikutnya ya kenapa bursa kripto ini akan segera dibuka pada akhir tahun ini teman-teman ya. Karena di sini terlihat teman-teman ya, transaksi cryptocurrency di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup sangat signifikan. Di tahun 2020 teman-teman ya, transaksi cryptocurrency di Indonesia itu mencapai 64,9 triliun teman-teman ya. Dan di tahun 2021 meningkat hingga 1224% ya, menjadi 859,4 triliun rupiah atau senilai 57,5 miliar US dollar teman. Dan dalam 6 bulan pertama tahun ini saja teman ya, terdapat sekitar 15,1 juta pengguna kripto di Indonesia yang bertransaksi kripto senilai 212 triliun teman. Jadi ini perputaran uang yang cukup besar ya. Jadi rugi rasanya ketika pemerintah itu enggak segera mengatur transaksi cryptocurrency ini ya, karena memang semakin tahun pertumbuhannya juga semakin signifikan untuk perputaran uang di dunia cryptocurrency ini teman-teman. Jadi nggak salah teman-teman ya, pihak pemerintah Indonesia itu segera membentuk bursa kripto Indonesia yang akan diluncurkan akhir tahun ini untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya minat terhadap mata uang digital cuy. Oke. Nah, di sini teman ya dikutip dari investasikonstan.co.id ya, terdapat 383 kripto legal yang terdaftar di Bapepti katanya teman-teman ya. Jadi sudah ada sebesar 383 kripto yang sudah legal ya yang terdaftar di Bapepti teman-teman. Nah, di sini Didi sudah masuk di websitenya bapepti.co.id. Di sini katanya daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto teman ya. Jadi ini ada sekitar 380 lebih lah teman ya untuk aset kripto yang sudah legal atau yang sudah terdaftar di Indonesia teman ya, atau di Bapepti ini ya. Jadi untuk linknya nanti bakal disediakan ya jika kalian ingin melihatnya teman ya. Kalian nanti bisa lihat-lihat sendirilah ya untuk kripto apa aja yang sudah terdaftar teman-teman. Oke. Nah, oke, untuk berikutnya ada dikutip dari koinvestasi.com nih, katanya Ketua MPR RI resmikan pabrik mining kripto di Indonesia teman-teman. Wow ya. Jadi katanya itu dalam mengikuti perkembangan digitalisasi dunia teman-teman. Jadi Ketua MPR RI ya yang bernama Bambang Susatyo telah meresmikan pabrik mining kripto di kawasan industri Legok Kabupaten Tangerang, Banten teman-teman ya. Dan menurut Ketua MPR RI ini, dia itu menyampaikan ya bahwa katanya saat ini Indonesia dan seluruh dunia itu menghadapi masalah yang sama, yakni era ekonomi digital teman-teman ya. Katanya itu dimana nantinya ya semua transaksi juga akan didorong ke penggunaan uang digital atau cryptocurrency ini ya. Jadi makanya di sini Ketua MPR RI ya Bambang Susatyo ini sangat optimis nih jika tempat mining kripto ini bisa menjadi yang terbesar di dunia teman-teman ya. Nah, kemarin juga sempat sudah masuk di YouTube TV One nih teman-teman ya. Sudah ditonton sekitar 61.000 penonton ya pada 3 September 2022 kemarin ya. Di sini peresmian proyek crypto mine ya terbesar di dunia teman-teman. Nah, jika kalian ingin nonton di YouTube ya kalian bisa tonton ya di channelnya TV One News ini teman-teman ya, mengenai peresmian proyek crypto mine terbesar di dunia teman-teman ya. Jadi menurut Didi pribadi teman-teman ya, untuk perkembangan cryptocurrency di Indonesia ini cukup cerah teman ya, karena memang selain pemerintah Indonesia itu telah mengizinkan transaksi cryptocurrency teman ya dalam bentuk komoditas ya, bukan sebagai alat pembayaran ya. Hal ini tentunya membuat dunia perkriptokarensian di Indonesia itu berkembang pesat ya. Oke, bahkan tadi juga disebutkan teman ya, karena perkembangannya yang cukup pesat teman-teman ya,
Jadi di Indonesia ini akan didirikan sebuah khusus bursa kripto Indonesia teman-teman ya, yang akan di launching pada akhir tahun ini teman-teman, dengan tujuan untuk melindungi konsumen teman-teman ya dari cepatnya pertumbuhan di era digitalisasi saat ini teman-teman ya, salah satunya cryptocurrency. Dan gak cukup sampai di situ teman-teman ya, salah satu ketua MPR RI juga meresmikan pabrik mining kripto di Indonesia teman-teman ya. Jadi menurutnya ya, pabrik mining kripto di Indonesia ini cukup berpotensi ya, akan membuat tempat mining kripto ini bisa menjadi yang terbesar di dunia ya, karena Ketua MPR RI Bambang Susatyo ini juga melihat perkembangan cryptocurrency global teman-teman yang cukup signifikan. Oke, jadi menurut Didi ya, untuk perkembangan cryptocurrency di Indonesia ini cukup cerah cuy. Oke, so bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman-teman, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.